Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Sofwan Hanif, selaku dosen pengampu mata kuliah Audit Sistem Informasi dan rekan-rekan semuanya dari kelas Audit Sistem Informasi DQ203. Izinkan kami dari kelompok yang terdiri dari Inyoman Adiwiguna dengan NIM 2030-373 dan saya sendiri Nur Anissa Wulandari dengan NIM 2030-162 akan mempresentasikan tentang COVID-5 dan implementasinya. COVID atau Control Objective for Information and Related Technology adalah panduan kerja dalam pengelolaan teknologi informasi. Disusun oleh ISACA atau Information System Audit and Control Association dan ITGI atau IT Governance Institute. COVID-5 menyediakan kerangka komprehensif yang membantu enterprise meraih sasaran dalam tata kelola dan manajemen TI di enterprise. COVID-5 bersifat umum dan dapat diterapkan pada berbagai ukuran enterprise, baik bersifat komersial, non-profit maupun pada sektor publik. Berikut adalah gambaran dari evolusi COVID. Dari tahun 1996, berkembangnya COVID pertama, lalu di tahun 1998 berkembangnya COVID-2, lalu di tahun 2000 berkembangnya COVID-3, dan di 2005 sampai 2007 berkembangnya COVID 4.0 dan 4.1, lalu COVID-5 yang mulai berkembang di tahun 2012. Mengapa COVID-5? Karena COVID-5 menyediakan kerangka tata kelola dan manajemen yang diperbarui dan sesuai untuk informasi enterprise dan teknologi yang terkait. Mengintegrasikan seluruh kerangka dan panduan utama ISACA, serta selaras dengan kerangka dan standar utama lainnya. Informasi merupakan sumber daya utama bagi setiap enterprise. Informasi dibuat, digunakan, dipertahankan, ditutup, dan dihancurkan. Teknologi memainkan peran penting dalam aksi-aksi tersebut. Teknologi tumbuh pesat di seluruh aspek kehidupan bisnis dan personal. Pertanyaannya, apa manfaat informasi dan teknologi bagi enterprise? Manfaat bagi enterprise dan eksekutif berkepentingan untuk yang pertama, mengelola informasi berkualitas pendukung keputusan bisnis. Yang kedua, membangun nilai bisnis dari investasi, teknologi, dan informasi, yaitu mencapai sasaran strategis dan mewujudkan manfaat bisnis melalui penggunaan teknologi informasi secara efektif dan inovatif. Yang ketiga, mencapai keunggulan operasional melalui aplikasi teknologi yang handal dan efisien, mengelola resiko terkait TI pada level yang dapat diterima, mengoptimalkan biaya langganan teknologi dan informasi. Lalu, bagaimana realisasi manfaat tersebut untuk membentuk nilai bagi stakeholder? Nilai bagi stakeholder yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan stakeholder, enterprise menerapkan tata kelola dan manajemen informasi dan aset TI. Dewan Enterprise, Eksekutif, dan Manajemen harus memperlakukan teknologi informasi setara dengan bagian bisnis penting lainnya. Enterprise dituntut untuk memenuhi hukum, regulasi, dan kebutuhan kontraktual dalam penggunaan informasi dan teknologi. COVID-5 menyediakan kerangka komprehensif yang mendukung enterprise mencapai sasaran dan menghasilkan nilai melalui tata kelola dan manajemen teknologi informasi enterprise. Kerangka COVID-5. Secara sederhana, COVID-5 membantu enterprise membangun nilai yang optimal dari teknologi informasi dengan mengelola keseimbangan antara realisasi, manfaat, dan optimal level risiko serta penggunaan sumber daya. COVID-5 memungkinkan informasi dan teknologi yang terkait untuk dikelola secara holistik bagi keseluruhan enterprise, mencakup area bisnis dan fungsional secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan manfaat teknologi informasi bagi stakeholder, internal dan eksternal. Prinsip COVID-5 yaitu yang pertama ada memenuhi kebutuhan stakeholder, yang kedua mencakup enterprise end-to-end, yang ketiga menerapkan single integrated framework,
Yang keempat, memungkinkan pendekatan holistik. Dan yang kelima, memisahkan tata kelola dengan manajemen. Berikut adalah gambaran dari penurunan sasaran. Dari pendorong stakeholder mencakup lingkungan, evolusi teknologi, lalu menurun pada kebutuhan stakeholder, mencakup realisasi manfaat, optimisasi resiko, dan optimisasi sumber daya, lalu menurun pada sasaran enterprise, lalu menurun sasaran terkait teknologi informasi, dan terakhir menurun sasaran enabler. COVID-5 enable masing-masing memerlukan input dari enabler lain dan menghasilkan output bagi enabler lainnya. Berikut ada 7 bagian dari COVID-5 enabler. Yang pertama, principle, policy and framework. Yang kedua, proses. Yang ketiga, organizational structure. Yang keempat, culture, ethics, dan behavior. Yang kelima, information. Keenam, service, infrastructure, and application. Dan yang ketujuh, people, skill, and competitions. Model referensi proses berikut dari kebutuhan bisnis, masuk ke tata kelola, yaitu evaluasi. Dari evaluasi menurun ke pengarahan, lalu masuk ke bagian manajemen. Bagian manajemen terdiri dari perencanaan atau yang disebut APO, lalu pembangunan atau yang disebut BAI, yang ketiga pelaksanaan atau disebut DSS, dan yang keempat ada pengawasan atau disebut MEA. Dari pengawasan lanjut ke evaluasi dan adanya feedback dari manajemen. Berikut adalah bagian dari COVID-5 enabling process, terdiri dari align, plan and organize, build, acquire and implement, deliver, serve and support, lalu ada monitor, evaluate and access, di mana dari align, plan and organize terdiri dari 13 bagian, build, acquire and implement terdiri dari 10 bagian, deliver, serve and support terdiri dari 6 bagian, dan yang terakhir monitor, evaluate and access terdiri dari 3 bagian. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok saya, Adi Wiguna. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, berikutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Anissa. Praktek manajemen. Praktek manajemen ini seperti alur di manajemen praktek, input, output, dan aktivitas. Sebagai berikut. Slide selanjutnya. Ada siklus implementasi COVID-5. Pertama, ada program manajemen. Berikut. Kedua, ada change enablement sebagai berikut. Dan yang terakhir, ada continual improvement life cycle sebagai berikut. Dan selanjutnya, model kapabilitas proses. Dalam model kapabilitas proses ini, terdapat generik proses capability attribute, yaitu incomplete proses, performance proses, managed proses, established proses, predictable proses, optimizing proses, dan seterusnya. Dan berikutnya ada alur implementasi. Di dalam alur implementasi ini merupakan alur yang berurutan. Yang pertama, dari pemahaman company profile RSMB, dilanjutkan dengan pemetaan arahan bisnis RSMB ke enterprise goals, dari enterprise goals ke IT related goals, dan dari IT related goals ke IT related process pada domain BAI. Setelah implementasi domain BAI COVID-5, setelah itu pengumpulan informasi. Dalam pengumpulan informasi ini berisi wawancara, kuesioner, monitoring, dan dokumentasi. Setelah itu, klasifikasi knowledge process dan pengukuran capability level. Dan setelah itu evaluasi gap capability level dan rekomendasi. Dan terakhir adalah feedback terhadap rekomendasi hasil audit. Selanjutnya ada proses bisnis
RSMB. Sebagai berikut, ada firm infrastruktur, ada human resource management, ada teknologi development, dan terakhir ada procurement. Dan berikutnya adalah contoh penurunan sasaran. Pertama, stakeholder driver, implementasi sistem informasi penanganan HER. Kedua, stakeholder needs, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang profesional, bermutu, terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan berikutnya adalah enterprise goals, meningkatkan produktivitas operasional dan staf. Berikutnya adalah pemetaan relasi sasaran enterprise ke sasaran TI terkait. Ada enterprise goals, yakni IT related goals, sebagai berikut. Berikutnya adalah WAI01, yakni mengelola program dan proyek. Ada deskripsi, proses ini mengelola seluruh program dari proyek dan portofolio melalui strategi enterprise dalam jalur koordinasi meliputi inisiasi perencanaan, pengendalian, implementasi, program dan proyek, serta penutupan melalui review pasca implementasi. Berikutnya ada tujuan, yakni merealisasikan manfaat dan mengurangi risiko delay, biaya dan penurunan nilai yang tidak diharapkan dengan meningkatkan komunikasi serta keterlibatan pengguna, menjamin nilai dan kualitas hasil dari proyek, serta memaksimalkan kontribusi investasi dan portofolio layanan. Yang ketiga ada matriks. Dalam matriks, tingkat kepuasan stakeholder dalam lingkup program dan layanan berjalan. Jumlah insiden terkait TI tidak diidentifikasi di awal program, dan jumlah proyek yang berjalan on time dan on budget. Pihak yang terlibat dalam WAI01 yakni WAI 01.01 mengelola program dan proyek, yakni eksklusif bisnis, komite strategis, dan CEO. Yang kedua ada BAI 01.02, yaitu inisiasi program, yakni CEO, pemilik proses bisnis, komite strategis, manajemen proyek. Selanjutnya adalah contoh rekomendasi BAI 01.4, membangun dan mengelola perencanaan program. Dari awal susunan rencana program yang mencakup seluruh proyek, setelah itu menentukan spesifikasi sumber daya dan keahlian pelaksanaan proyek, setelah itu menetapkan penanggung jawab masing-masing proyek, dan selanjutnya menentukan cara komunikasi proyek dan efektif, dan berikutnya awasi pelaksanaan program dan proyek sesuai dengan rencana, dan selanjutnya melakukan perubahan rencana program saat sebuah proyek selesai. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan terima kasih.